Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita di kitab Ulangan 24 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, "Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saya memberikan judul untuk firman Tuhan kita hari ini dengan judul Kobarkan Api Kasih pada Sesama. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 22 ayat 39 di situ Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan untuk mengobarkan api kasih kita terhadap sesama, ada begitu banyak pengajaran atau nasihat tentang kasih yang sudah kita dengar, bahkan ada begitu banyak lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan di mana isinya menceritakan tentang kasih pada sesama. Akan tetapi kalau boleh jujur, hal mengasihi sesama ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan, bukan? Kecenderungan kita adalah mengasihi diri kita sendiri daripada mengasihi orang lain. Hal itu sangat manusiawi, karena kita adalah manusia yang berdosa. Akan tetapi ini bukan suatu alasan atau dalih untuk kita tidak mengasihi sesama kita. Kita harus terus belajar untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana itu mungkin terjadi? Firman yang kita baca hari ini adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Kalau kita baca secara keseluruhan, perikop ini adalah tentang melindungi sesama manusia, khususnya mereka yang lemah dan membutuhkan seperti halnya orang asing, janda, dan juga anak yatim. Pada ayat yang ke-17, orang Israel dilarang untuk memperkosa hak orang asing tetapi memberikan apa yang menjadi haknya. Siapakah yang dimaksud orang asing di sini? Orang asing adalah orang yang meninggalkan negerinya atau tanah kelahirannya, lalu pergi ke tempat atau wilayah yang lain. Ketika mereka memasuki suatu wilayah, mereka akan memiliki tempat tinggal kecil mereka sendiri. Beberapa dari mereka melakukan perjalanan ke suatu tempat, membutuhkan tempat untuk tidur di malam hari dan mungkin untuk mencari pekerjaan baru. Mereka datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan layak. Lalu apakah yang dimaksud dengan memperkosa hak orang asing di sini? Biasanya orang asing itu sering dimanfaatkan. Suatu wilayah cenderung membuat undang-undang untuk keuntungan orang lokal dan membuat tuntutan hukum mengambil keuntungan dari orang asing. Pada bagian ini, selain orang asing yang sering kali dimanfaatkan ialah anak yatim yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, anak-anak yang tidak berdaya, dan sangat mudah untuk mengambil keuntungan dari mereka karena tidak ada yang melindungi mereka. Di banyak masyarakat pada masa itu, anak yatim menjadi budak orang. Memberi mereka sedikit makanan membuat mereka bekerja sangat keras. Itu terjadi setiap saat. Jadi anak-anak miskin yang kehilangan orang tuanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang kejam. Dan itu terjadi di mana-mana. Lalu di ayat yang ke-17b, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Pada masa itu kebanyakan orang memiliki satu pakaian hangat. Di Israel pada siang hari sangat panas dan pada malam hari cenderung sangat dingin. Dan kebanyakan orang hanya memiliki satu pakaian hangat untuk menghangatkan mereka di malam hari. Tetapi ketika janda miskin ini perlu meminjam uang, mungkin untuk membeli makanan untuk anak-anaknya, si pemberi pinjaman akan meminta pakaian atau jaket si janda sebagai pengganti. Janda malang itu kemudian tidak memiliki pakaian atau jaket dan dia akan menggigil sepanjang malam, tidak bisa tidur. Maka Tuhan memperingatkan orang Israel melalui Musa untuk memperhatikan para pendatang atau orang asing, yatim piatu, dan juga janda yang tidak berdaya. Orang Israel harus sungguh-sungguh melakukan peraturan ini. Bapak Ibu Saudara, semua peraturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Musa sudah menuliskan alasan untuk mengasihi sesama, yaitu pada ayatnya yang ke-18. Engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dahulu bangsa Israel pernah diperbudak di tanah Mesir oleh bangsa lain. Akan tetapi atas kasih dan anugerah Tuhan mereka telah ditebus dan dijadikan bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, penebusan Allah itu patut disyukuri dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,
di mana mereka tidak memperbudak tetapi mengasihi sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dahulu kita adalah budak dosa, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, Ia telah menebus dan menyelamatkan kita. Sekarang kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang bebas, kita adalah orang-orang yang merdeka. Tuhan sudah sedemikian mengasihi kita, masihkah sulit untuk mengasihi? Mari ketika kita mengerti dan memahami kebenaran ini, biarlah itu terus mengobarkan api kasih di dalam hati setiap kita. Kita boleh mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong di tempat kita masing-masing, di tengah pergumulan kita masing-masing untuk mengasihi sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati.